Halo, selamat malam. Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian dalam keadaan yang selalu sehat walafiat. Baik, untuk tema kali ini kita gacha kartu aja ya. Oke, tema kali ini apa? Oh, ada kartu Eight of Discs. Ini bicara mengenai usaha, ya. Kemudian dedication atau usaha. Kemudian kita lihat di sini. Oke, ada yang berusaha memperbaiki hubungan dengan kamu. Karena ada kartu dedication dan resilience. Oke, teman-teman, aku ingin membacakan ada yang berusaha ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Sebenarnya alasan pentingnya apa sih dia terkoneksi dengan kamu gitu kan ya, pengen memperbaiki dan terkoneksi dengan kamu. Sebelum aku bacakan, aku bilang sama kalian, jika video ini muncul di beranda selain YouTube, maka aku pastikan video tersebut dicuri ya teman-teman. Jadi ini pesan, sengaja aku kasih jebakan Batman di sini dan nanti di pesan yang lain karena biar kalian tahu yang dengar bahwa videoku tuh suka dicuri di TikTok atau di snack video ya. Kartu Queen of Discs di sini menunjukkan bahwa kenapa di sini dia ingin memperbaiki satu hubungan? Karena dia melihat kamu tuh adalah sebuah fondasi, ya. Kartu Queen of Pentacles atau Queen of Discs ini merupakan nurture, merupakan sesuatu yang merawat gitu loh. Dia melihat kamu tuh adalah orang yang memang sangat care sama dia, sangat perhatian, sangat lembut bahkan, ya. Mungkin aura feminin kamu itu membuat dia kelepek-kelepek, teman-teman. Karena namanya, apalagi kamu seorang wanita ya, itu bisa diibaratkan adalah rumah gitu. Yang kedua, di sini kita punya kartu perspektif. Kenapa di sini dia mau memperbaiki sebuah koneksi dengan kamu? Perspektif itu dari pandangan, ya. Siang dan malam, yin dan yang, adanya sebuah kesamaan atau kesamarataan di sini yang terjadi pada energi kalian, adanya satu yang berimbang. Dan yang aku lihat dia memiliki sebuah pandangan spesial sama kamu. Kamu tuh adalah orang yang unik, kamu tuh adalah orang yang sebenarnya menurut dia tidak mudah juga untuk dilepaskan. Kenapa dia ingin memperbaiki hubungan sama kamu? Ada kartu manifestation. Kamu adalah seseorang yang memang pernah dia manifestasi. Pernah dia berharap bersama kamu. Gitu. Kenapa sih seseorang itu bisa bermanifestasi? Ya karena pengen ada di dekat kamu. Kalau memang pengen di dekat kamu berarti ada unsur tergila-gila padamu, ya. Terus di sini ingin dimiliki. Gitu. Yang terakhir, kenapa dia selama ini dia itu tidak jujur sama diri sendiri sih, teman-teman. Ya, banyak penyangkalan. Terus yang aku lihat juga sebetulnya dia sangat tergila-gila sama kamu tapi nggak ngomong. Ya, denial, sama kayak orang yang dibilang aku nggak cinta sama kamu tapi ternyata cinta. Aku nggak butuh kamu tapi hatinya ngomong butuh. Itu banyak penyangkalan, banyak sesuatu yang memang tidak diakui, tidak dikatakan dengan jujur sama kamu. Kenapa? Karena ya mungkin ada gengsi, ada dorongan bahwa selama ini kan kamu ada di samping aku, ngapain aku selalu meinikan kamu. Tapi dia akan terasa kalau kamu mungkin di sini ya udah mulai nggak ada, udah mulai hilang-hilangan. Ya, apapun yang terjadi teman-teman,
menurut aku ya orang itu yang paling nggak ngenakin adalah orang yang nggak jujur. Ketika kamu sudah merasa terbuka nih sama seseorang, tapi orang itu nggak terbuka sama kamu, ya kan? Orang kan jadi bosan sendiri. Tapi anehnya setelah kamu pergi, setelah kamu nggak ada, dia tuh kayak red flag yang, oh ya dia tiba-tiba kayak datang, kayak gitu. Tuh, kartu pertama aja ada kartu return. Ya, memperbaiki hubungan diawali dengan say sorry. Aku mau minta maaf sama kamu. Aku bukan orang yang baik banget. Aku bukan orang yang seperti kamu mau. Aku minta maaf ya. Aku pengen memperbaiki semua ke depannya. Ya, kata-kata ingin kembali, kata-kata return atau I'm sorry, itu memang tulus. Karena kartu ini keluarnya di depan. Ya, apa yang misalnya tuh, dia minta maaf. Aku selama ini mungkin pernah membohongi kamu, deception, ya, tidak berkata jujur, menyembunyikan sesuatu. Mungkin aku mencurangi kamu, mungkin aku memanfaatkan kamu, mungkin kamu udah terlalu banyak effort sama aku, tapi aku nggak begitu gitu. Aku seenaknya sendiri. Itu yang dia mau katakan. Yang ketiga, aku merasa kamu tuh adalah cinta terdalamku. Kamu adalah orang yang bisa memberikan sebuah koneksi spesial, kita punya chemistry, dan aku memang sangat mencintaimu. Ya, walaupun aku menyakiti kamu di awal, tapi percayalah permohonan maaf aku itu tidak bohong. Ya, kita bicara mengenai sesuatu yang memang sebagai apa ya? Kalau dia mau kembali sama kamu itu sebuah misteri yang memang masih banyak yang bisa digali. Jadi kita akan lihat kartu ini apa. Apa sebetulnya dia punya pikiran rahasia apa kepada kamu. Nanti kita akan lihat tuh. Ya. Ini mungkin energinya. Lasting. Seksual energi itu loh. Ya, bisa jadi itu misteri. Kenapa dia mau kembali sama kamu? Ya, dia minta maaf. Di samping itu, yang tersembunyi adalah dia lust sama kamu. Dalam arti, kalau misalnya kalian sudah berhubungan jauh, ya dia tidak bisa melupakan hubungan tersebut. Yang buat yang tahu-tahu aja ya, aku nggak jelasin di sini. Udah yang 17 tahun ke atas pasti tahu. Di sini, dia bilang katanya, ada sesuatu yang menegangkan dari kamu. Dan menegangkan itu dalam arti bukan berarti sesuatu yang binal ya teman-teman, tapi lebih kepada kalian itu banyak naik turun ya. Paham gak sih? On off-nya banyak. Dikala kalian menjauh, ya ada yang mengejar. Dikala kalian lagi deket, ada yang menjauh. Kayak ada adrenalin di sini yang menurut aku terpacu gitu loh. Kalau kalian sering on off itu pasti akan ngerasakan namanya adrenalin itu. Kenapa sih dia tiba-tiba berubah? Kenapa sih tiba-tiba dia menghilang? Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Itu sangat-sangat memacu energi dan juga adrenalin. Dan di sini ada kartu sedih. Sudah pasti seseorang yang kehilangan kamu. Karena kamu tuh begitu ngemong. Terus di sini kamu tuh perfect gitu loh. Ya tapi perfect aku disakitin Kak. Nanti kita akan lihat kenapa dia sampai seperti ini. Kartu-kartu ini akan kujelaskan ya. Di sini sempat depresi ya. Energinya sekarang ini lagi depresi, lagi sedih, lagi merasa kehilangan, bener-bener kayak dia buntu gitu. Nggak tahu mau ngapain. Ya, ini kartu bottom of deck-nya, ini kartu secret. Jadi aku taruh di samping situ. Oke, kita akan lihat apa sih yang dia bohongin dari kamu. Dia sampai sebegitu minta maafnya. Apa yang dia bohongin dari kamu? Burden. Ada sesuatu yang berat
yang fatal atau yang berat yang dilakukan. Ya, memberikan harapan kepada orang lain. Ya, selingkuh lah. Ya, kalau bisa nggak selingkuh ya dalam TTM. Tapi sempat dia tertarik sama orang lain, sudah melihat orang lain ya. Kemudian, atau dia salah memilih yang lain waktu itu. Ya, obscurity ini ada kartu magician. Tricky, agak sedikit tricky. Bukan dia dalam arti dia manipulasi, tetapi dia ini adalah orang yang tipenya itu malu tapi mau gitu loh. Ya, jadi dia tuh malu atau enggan mengakuinya. Seakan-akan dia nggak butuh kamu. Tapi sebetulnya dia masih butuh kamu. Ingat loh teman-teman, orang selingkuh itu belum tentu karena ada masalah cinta loh. Tapi bisa aja karena memang ego. Aku pengen dapetin itu. Sama aja kayak misalnya kamu udah punya satu seri warna merah, kuning, hijau, tapi tiba kamu nggak ada ungu. Kamu pengen dapetin ungu. Habis itu ya sudah. Like a pleasure. Jadi kayak cuman bukan timeless ya. Cuman kayak limited pleasure aja gitu. Itu yang aku bilang. Bukan berarti dia tidak cinta dengan pasangannya. Kalau nggak cinta cepet ditinggalin. Tapi kalau orang yang selingkuh, pasangannya masih ada, ya masih cinta sama pasangannya. Jangan denial, jangan deception. Orang yang kena cinta segitiga selalu deception. Lo nggak mau ngakuin bahwa dia masih cinta sama ininya, tapi dia mau sama aku ya. Beda ceritanya, gitu ya. Ketika kamu menjadi pelaku cinta segitiga, bukan menjadi korban cinta segitiga, kamu tahu. Kamu akan ngerasain gitu loh, bahwa ketika kita selingkuh ya kita pengen aja, bukan karena aku cinta sama dia, karena aku lebih kayak mengisi hati yang lain, kekosongan itu. Jadi kecuali kalau misalnya memang dia dianiaya sama pasangannya ya, dan memang kabur, sudah ada apa ya, ada riwayat kabur gitu, kabur KDRT atau apa, itu baru mungkin kalau dia berselingkuh atau dia menemukan oh ya ini ada penolong aku nih. Tapi kalau misalnya memang hubungannya baik-baik aja dan selingkuh, ya dalam arti bukan berarti nggak cinta sama pasangannya, tapi kayak lebih mengisi kekosongan. Buat kamu yang jadi orang ketiga, jadi korban cinta segitiga, coba deh terbuka pikirannya, ya. Jangan mengayal-ngayal yang terlalu tinggi. Cinta segitiga itu short time, oke? Kecuali kalau dari riwayat memang KDRT dan memang dia mau kabur, dia menyakiti diri sendiri, depresi secara mentali, dia butuh ketemu pahlawan atau hero, itu akan ditinggalin pasangannya. Tapi kalau masih ntar dulu ya, aku belum ngomong sama pasangan aku, udah tembik ilangin, udah nggak ada cerita itu. Prince of Cups, introspection, ya. Saya sih lebih melihat memang secara batin. Kita bicara mengenai batin teman-teman, ya, dari tubuh, dari cinta, dari perasaan, lasting itu adalah satu energi yang nggak bisa dikontrol begitu saja sama orang. Ya, kita bisa ngontrol sama dia, tapi pengalihannya kemana? Gitu. Bener-bener ini, kalau aku bisa bilang, sama kamu tuh energinya adalah energi physically. Jadi kenapa dia memperbaiki hubungan sama kamu? Ya, begitu. Mungkin dia pernah memberikan perasaan sedikit ya, maksudnya nggak yang gitu banyak, mungkin dia sempat tergoda dengan yang lain, salah pilih orang, ya. Kita akan lihat lagi apa upaya yang dalam waktu dekat ini akan dilakukan, upaya dalam waktu dekat yang dilakukan dengan dia. Ada kartu Seven of Discs. Kita bicara mengenai rencana nih.
Ada kalanya dia di sini menyusun sebuah rencana. Ya, dia dalam waktu dekat ini lagi kayak menyusun sebuah rencana, planningnya apa, dan bagaimana nih cara dia minta maaf ke kamu. Yang kedua, ada kartu energi. Wow, kartu energi di sini tuh lebih kayak menunjukkan dia ingin memberikan satu visual yang bahwa dia tuh benar-benar sungguh-sungguh, ya, benar-benar sungguh-sungguh, benar-benar pengen memulai sesuatu yang baru sama kamu. Ada kartu King of Swords. Dia sedang memikirkan kata-kata yang memang langsung kena, kata-kata yang paling bijak yang akan dia utarakan kepada kamu. Kira-kira yang membuat kamu tuh berpikir bahwa oke, aku terima kamu kembali. Dia akan bilang betapa dia tidak akan melepaskan kamu lagi. Cinta kamu, gak mau ngelepasin kamu. Suka kamu, gak mau kamu kemana-mana. Ada kartu Four of Cups, ada kartu meditation. Artinya dia merenungi, aku merenungi bahwa memang aku jatuh cinta sama kamu. Hanya kamu yang memang ada di hatiku. Ada kartu The Hierophant. Kartu The Hierophant ini lebih ke menunjukkan bahwa ada niatan serius, teman-teman. Kali ini dia datang dengan serius, ingin membawa hubungan ini to the next level. Jadi gak cuma pacaran aja, gak cuma apa, tapi memang dijadikan menikah, ya. Bottom of deck trivia card, kita punya kartu Two of Wands. Aku ingin memiliki rencana di masa depan bersama kamu. Ada rencana yang ingin dia lakukan bersama kamu. Kalau kita lihat di sini ada gunung, ada bunga-bunga, ya. Ada perasaan yang indah. Kita bicara kalau misalnya gunung berarti dia memang pengen ada rencana. Mungkin bisa aja dia mau ngajak kamu traveling, bisa mau ngajak kamu ke satu tempat yang romantis. Ingin kayak ke satu tempat yang buat kalian healing berdua, mengenal satu sama lain bersama, ya. Terus ngomong lah dari head to head, kepala ke kepala ngomongnya. Ya, terus yang aku lihat di sini juga sesuatu yang indah, teman-teman, karena ini rencana-rencana indah, rencana untuk kalian berdua ke depannya. Kita mau ngapain ya? Ada nggak sesuatu hal yang memang kita bina bersama? Congrats loh, kalau misalnya memang kamu misalnya memberikan pintu maaf sama dia, ya, karena memang ada keseriusan di situ. Kira-kira kapan nih Kak dia datang? Ada kartu Nine of Discs. Ya, bisa aja kita lihat di bulan 9, ya. Ada angka 9, tanggal 9, bulan 9. Bisa aja maksimal bisa sekitar 9 minggu. Ya. Nine of Discs ini aku lebih ngelihat kayak mungkin ada 9 bulan. Kamu tunggu aja, teman-teman, karena aku mengerti kok. Aku pernah dalam posisi dia, jadi ketika kita berbuat salah sama seseorang, ya mungkin kalau aku dulu lebih kayak kepada nggak punya banyak waktu gitu. Aku lebih kayak sering nongkrong sama teman. Bukan selingkuh ya, sering nongkrong sama teman, nggak punya waktu. And then ketika aku merasa dia ada di sampingku, semuanya aman-aman saja. Tapi begitu dia nggak ada, kok hahihi gue jadi hampa ya. And then aku kejar dia lagi, dan itu memang butuh waktu sebulan, 2 bulan, 6 bulan bahkan aku baru berani gitu. Jadi jangan diharapkan semuanya cepat, nggak secepat itu. Nggak mudah juga untuk kita nurunin ego. Ya, pesan buat kamu. Ada kartu Ace of Cups. Jika cinta
dan kau lihat memang ada sesuatu yang serius dari seseorang itu, berikanlah pintu maaf. Karena cinta itu yang membuka semuanya, ya. Kenapa orang tua kita bisa langgeng menikah? Kenapa kakek nenek kita sampai akhir hayatnya masih bersama? Karena apa? Itu pelajarannya. Memaafkan dan memberi kesempatan, tetapi sudah make sure dulu bahwa nggak red flag. Kalau sekarang kan banyak yang red flag, udah banyak sosial media, ngelihat cewek juga joget, yang pakai bikini doang, yang pakai bra doang, ya kan? Sekarang godaannya makin banyak, makanya nggak bisa kita bilang, oh waktunya cepet. Kalau dulu aja telepon nggak punya, kamu lihat deh film-film zaman dulu, atau kamu yang lahir tahun 80-an dulu ada telepon nggak? Waktu kamu kecil, adanya juga handphone yang mahal itu, yang masukin 1 GSM. Itu pun harganya dulu cuma buat kalangan pebisnis, ya kan? Kalau kita-kita yang masih anak kecil, masih SMP, adanya pager. Iya nggak? Apa? Sosial media kagak ada, internet kagak ada. Lebih nyaman dunia kayak gitu. Tapi kita nggak ketemu di YouTube dong ya. Oke teman-teman, malam ini kita bawa dan tutup dengan ceria. Aduh, rasanya aku sudah ngantuk sekali. Ya, selamat beristirahat buat kalian. See you when I see you. Sampai jumpa besok dengan tema cinta lainnya. Bye-bye.